Satu, dua, tiga, dicoba. Oke, sudah mantap di sana. Alhamdulillah sudah. Cuma gambarnya yang masih. Tidur ya, langsung tuh. Oke, mantap. Saya terang lagi. Gimana Udah terang. kemarin? Udah ada terang? Oke. Lanjut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Pak Imran Pasih? Gimana Pak Imran kabar? Alhamdulillah kabar baik ya. Insya Allah lewat pagi hari ini saya sudah diundang live streamingnya Zoom Bapak Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh. Iya. Jadi, terima kasih atas undangan ini dan diundang oleh mantan ya, mantan petinggi TNI. Suaranya agak didekatkan mic-nya. Ya. Ini menjadi suatu kehormatan bagi saya. Yang pertama, Iya. saya sudah diundang oleh seorang mantan ya, jangan salah, mantan. Sama-sama Siap. Oleh mantan di TNI yang pernah bertugas di Aceh. Alhamdulillah kami sama-sama bertemu di dalam kondisi suasana damai. Ya. Damai, alhamdulillah. Ya. Mohon maaf sekali teman, suara saya mungkin kurang bagus ataupun gambarnya. Saya lagi di Jakarta kebetulan, tidak ada persiapan untuk live streaming. Jadi tiba-tiba diundang oleh Bapak Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh. Alhamdulillah dan berterima kasih pada beliau. Alhamdulillah. Suaranya bagus kok itu, bagus. Yang penting sehat semua, keluarga semua baik di Aceh semua ya. Kegiatan sehari-hari apa ya, Pak Imran? Kalau di Aceh seperti biasa, saya seorang wira swasta gitu, wira swasta. Oh, wira swasta. Oh iya, saya lihat juga banyak info-info saya lihat di YouTube-nya itu. Ya, sekaligus lah jadi YouTuber lah. Bagi-bagi informasi apa. Itu channel YouTube-nya saya buat di tahun 2019. Awalnya saya nggak serius, jadi untuk posting-posting aja. Kemudian Pak Mayor, saya bergabung di dalam satu partai lokal, sebuah partai lokal yaitu Partai Aceh. Jadi ada informasi kepartaian, menyangkut kepartaian, jadi saya share itu aja awalnya ya. Dan akhirnya ada teman yang menyarankan, kamu itu channelmu bagus, kamu dikenal, coba kamu serius lah dalam YouTube. Nah, tinggal juga ya, kalau gampang-gampang ada waktu baru saya live, saya buat video. Hari ini kan sudah seminggu tidak ada video karena saya sudah di Jakarta. Begitu Bapak Muhammad Saleh. Iya, karena saya lihat juga di situ menaikkan terkait wilayah Aceh ya, wisata apa bagus tuh, saya juga lihat di situ. Biar orang luar Aceh tahulah kondisi Aceh, ya kan selama sudah beberapa puluh tahun ini. Jadi ini kilas balik aja silaturahmi kita dulu. Ya, pernahlah melaksanakan yang di masa lalu itu, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup dan bisa silaturahmi. Nah, ini memang sengaja saya buat silaturahmi begini agar saudara-saudara kita yang di Papua sana juga bisa bersama-sama kita membangun negara kita yang besar ini. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada di beberapa berita juga itu, saya sering lihat ya, terkait kehidupan di Aceh yang sudah mulai membaik, ya sudah mulai membaik. Nah, teman-teman yang lain bagaimana, Pak Imran? Yang kita masih diberi kesempatan hidup ini yang dulu mungkin pernah terlibat kombatan, apakah sudah ada bekerja juga apa bagaimana tuh?
Ya Pak Mayor, sekedar informasi aja. Jadi kita sudah melewati perdamaian ini lebih daripada 16 tahun ya, memasuki tahun ke-17. Iya, iya, Kalau iya, dari Pak. segi ekonomi belum apa belum ada perubahan secara signifikan, belum ada perubahan secara umum, belum ada. Tapi Hmm. alhamdulillah yang pertama kita selamat ya bisa berkumpul dengan keluarga dan pemerintah pusat juga telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah Aceh, termasuk para mantan Kombatan GAM ya dalam segi politik, apakah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kami yang di Aceh ini selaku mantan Kombatan GAM berharap kepada pemerintah pusat dengan dana otonomi khusus yang telah disepakati bersama itu tidak harus disamakan dengan daerah lain di segi pengawasannya, pemantauannya, ya. Boleh dipantau, boleh dijaga, dikawal, tapi dana itu harus tepat sasaran, ya. Karena itu dana kompensasi perang. Di daerah lain tidak ada dana otsus. Coba tanya daerah lain. Tapi dana otsus tersebut yang triliunan rupiah sudah 16 tahun tidak semuanya dirasakan oleh para mantan kombatan GAM dan korban konflik Aceh. Tidak ada. Korban konflik Aceh tanpa terkecuali Pak Mayor. Ini saya sampaikan kepada Bapak. Ya, korban konflik Aceh tidak tanpa terkecuali. Apakah anak polisi korban konflik, anak TNI korban konflik yang ada di Aceh, yang berKTP Aceh. Apakah anak GAM, apakah mantan kombatan GAM, siapapun masyarakat biasa itu namanya korban konflik. Iya. Mantan kombatan GAM itu mantan tentara GAM dulu, ya, yang senjatanya sudah ditarik, dimusnahkan, dihancurkan dengan bargaining politik yang lain, termasuk dalam hal mendirikan partai lokal, ya, kebebasan dalam berpolitik, membantu di segi ekonomi, pekerjaan yang layak, tanah dan lain sebagainya. Ini semua kalau menurut amatan saya, menurut yang saya selaku orang lapangan, ya, ini tidak berjalan semaksimal seperti apa yang kita harapkan bersama. Belum berjalan mungkin. Apakah pemerintah pusat mengawasi terlalu memperketat aturan dan peraturan dalam hal merealisasi seluruh poin-poin tersebut, atau ada udang di balik bakwan, ataupun ada orang Aceh sendiri, pejabat Aceh sendiri yang bermain, ya, supaya ini tidak berjalan. Itu kalau menurut saya. Sudah lama, sudah 17 tahun nih Pak Mayor, bukan kemarin. Jadi saya kalau Pak tanya berapa ini pasal-pasalnya, babnya berapa poin-poin MOU dan yang telah dijalankan ataupun yang belum dijalankan ataupun yang sedang dijalankan. Saya ini hampir lupa ya, karena kebetulan saya bukan dari akademisi. Saya orang lapangan total. Iya. Di urusan. Begitu kalau untuk sementara. Segi ekonomi masih tertinggal. Kalau kita lihat di data, Aceh nomor 1 termiskin di Sumatera. Kalau di data, ya, lihat di data. Iya. Gitu. Padahal Aceh kan kita sudah tahu semua. Aceh ini kalau kita mulai dari baca sejarah apapun, Aceh ini kan suatu wilayah kalau menurut saya itu karunia yang besar dari Tuhan itu. Karena apa? Sumber daya alam Aceh sejak dulu melimpah ruah. Contoh ya, sebelum kita mengenal pertambangan kayak Freeport, orang Aceh sudah nyumbang emas yang di Monas tuh. Artinya orang-orang Aceh orang dulu ini kan orang-orang kaya dari sumber daya alamnya. Ya, mulai dari sumber daya alam yang di dalam tanah termasuk rempah-rempah. Nah, seharusnya tidak boleh ada orang miskin. Apalagi sudah 17 tahun semua warga negara yang mau mantan kombatan apapun yang korban konflik, ini kan semua kita sudah jadi warga negara Indonesia. Nah, apakah pengelolaan sumber daya alam di sana belum maksimal dijalankan atau belum melibatkan warga Aceh itu sendiri? Bagaimana menurut yang berkembang di sana, Pak Imran? Ya, kalau ini di segi ekonomi ya. Segi ekonomi. Ya, segi ekonomi ya. Kalau menurut saya tidak layak orang Aceh, warga Aceh menjadi warga miskin, daerah miskin. Sangat layak. Di segi dananya, dana APBA berapa triliun ya. Dana dana DAK, bermacam dana. Jadi fee dari
perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di sana, ya. Tidak layak Aceh termiskin. Jadi mungkin perlu ketegasan dari pemerintah pusat kepada penyelenggara pemerintah di Aceh, perlu ketegasan ataupun perlu di-warning. Tolong perhatikan dulu mantan kombatan GAM, korban konflik tanpa terkecuali melalui Badan Reintegrasi Aceh yang ada sekarang, yaitu BRA. Jadi mungkin melalui Badan Reintegrasi yang ada sekarang, pembentukan pasca ada kesepakatan damai antara RI dan GAM, mungkin melalui itu bisa sedikit mengurangi angka kemiskinan, terkhusus di daerah-daerah basis konflik. Hari ini di Aceh masih ada rumah yang beratap rumit, yang berdinding plastik, ada yang plastik berdinding bambu, ya. Jadi tidak layak. Kalau mau data dari saya rumah-rumah tersebut bisa saya share di Facebook dan boleh dilihat di Facebook saya. Ada beberapa video yang saya posting. Karena saya bukan orang pemerintah ataupun bukan tidak punya kemampuan di segi akademik. Jadi kemampuan saya terbatas, hanya mampu buat video ataupun menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintah. Jadi tidak ada kewenangan dan tidak punya kemampuan. Makanya informasi ini ada. Kalau Pak Mayor Saleh mau, bisa saya kirim nanti. Tapi yang perlu saya sampaikan, pemerintah pusat perlu mengingatkan siapapun yang pemegang kewenangan di Aceh, apakah itu gubernur yang selaku kuasa pengguna anggaran, harus benar-benar tepat sasaran dalam setiap anggaran. Ini ada dana otsus yang salah digunakan menurut saya. Salah, menurut hukum juga salah. Salah gimana? Dana otsus itu dikhususkan kepada lembaga-lembaga khusus yang ada di Aceh pasca damai RI dan GAM. Ya, tidak ada dana otsus disuruh buat irigasi, bangun jalan dan tidak ada. Dana otsus harus dipergunakan benar-benar yang membuat rakyat Aceh bisa mengangkat perekonomian masyarakat Aceh. Itu dana otsus. Ini ada dana beli mobil mewah untuk penyelenggara pemerintah di Aceh, para pejabat-pejabat daerah. Banyak itu. Coba lihat di koran. Itu salah sebenarnya. Harusnya itu untuk pemulihan ekonomi. Ya. Dana kompensasi perang yang lahir setelah ada kesepakatan damai antara pihak pemerintah pusat maupun pihak GAM dan RI. Itu makanya ada dana otsus. Dulu tidak ada dana otsus. Tapi dikhususkan dana tersebut untuk memulihkan ekonomi masyarakat imbas konflik, korban konflik. Masih banyak di Aceh. Ya. Masih banyak. Coba turun ke sana saya kawanin. Boleh Pak Mayor Saleh kalau mau data yang valid, turun ke sana saya kawanin seluruh Aceh kita keliling. Wawancara langsung. Mungkin tidak ada sampai laporan ke pemerintah pusat kalau hari ini Aceh masih miskin. Nah, ini ada datanya yang saya sampaikan, ini bukan menyebar kebencian, bukan berita bohong. Coba lihat tahun ini berapa dana otsus untuk Aceh. Kemana aja dipergunakan. Untuk Imran Paseh 1.000 perak pun tidak pernah ada. Ya, apakah tahun lalu, 3 tahun yang lalu. Mungkin dulu saya pernah merasakan. Karena saya juga ikut dalam 5 tahun yang lalu di wakil gubernur. Tapi setelah itu saya tidak pernah lagi terlibat dan tidak pernah lagi berkaitan dengan pemerintah. Ya sering di kampung, sering di Luxmau. Itu Pak Mayor kalau persoalan ekonomi. Ya harusnya kalau menurut saya kalau mau pemulihan ekonomi kan itu kan pasti ada daftarnya itu yang konflik di sana ya. Ada daftar dari mantan GAM, ada yang mungkin dari TNI Polri yang anaknya mungkin gugur juga orang Aceh. Ini kan punya data kalau nggak salah. Nah, mereka ini kan setelah punya data kan ada di BRA. Di BRA, Badan Reintegrasi Aceh, fungsinya khusus memperkuat perdamaian, menjaga perdamaian dan merealisasi seluruh poin-poin MOU melalui BRA, termasuk ekonomi. Itu BRA, ada kantornya. Tapi hari ini ada. Kalau udah punya data kan bisa dikelompokkan. Ini orang ini seperti apa. Untuk pemulihan ekonominya, apakah dia dikasih apa namanya itu kayak uang tali asi atau dana kompensasi untuk mungkin ada yang mau usaha kah, mau buka bengkel atau mau apa, anak untuk sekolah anak. Kan bisa saja begitu kan? Ya, begini Pak Mayor ya. Gimana ini saya mungkin pahit-pahit. Ini mungkin agak sedikit pahit ya, karena ini harus saya sampaikan. Jika poin MOU yang telah disepakati antara GAM dan RI
sekitar ada, saya hampir lupa karena sudah lama. Ada sekitar 74 poin dan 6 bab. Tidak dijalankan ya secara maksimal, tidak dijalankan secara keseluruhan. Ini bagaikan menyimpan bom waktu di Aceh. Paham maksud saya? Menyimpan bom waktu. Karena tidak menjalankan apa yang telah disepakati. Karena di dalam MOU tersebut sudah lengkap. Ekonomi di situ sudah lengkap. Politik dan lain sebagainya. Ya, karena intinya bunyi begini, bunyi. Perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM dalam bingkai NKRI. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Karena dalam bingkai NKRI, jalankan apa yang sudah disepakati tersebut. Jangan ditunda-tunda. Ini 17 tahun. Ya, sudah banyak yang marah-marah di lapangan. Teman-teman letting saya sudah banyak. Tapi saya diam aja. Karena saya itu tahu tersumbatnya dari pusat atau di daerah? Tersumbatnya itu. Komunikasi itu. Dua-duanya. Ya. Yang pertama kita salahkan pusat. Kenapa kita salahkan pusat? Kalau ibarat di dalam satu keluarga, ayah adalah pusat. Ya, Bapak Presiden boleh kita katakan ayah. Itu salah. Yang kedua ibu. Siapa ibunya? Yang di Aceh. Apakah gubernur? Apakah wali Nanggro? Apakah orang tua kita? Itu bapak dan ibu ini tidak bekerja sama. Boleh kita ibaratkan satu lagi. Ya, perdamaian Aceh dan NKRI dan GAM bagaikan pengantin baru. Ya, senang di saat menikah, ya, takut di saat melahirkan, takut di saat istrinya hamil. Inilah ibarat kata, ya, berani menikah, takut punya anak, takut hamil. Ini sangat berbahaya sekali bagi kita, bagi generasi Aceh, ya. Anak-anak syuhada, adapun anak-anak mantan kombatan, rata-rata, ya, rata umur 18 tahun sekarang, bahaya sekali. Umur 20 ada, anak-anak muda. Tapi anak muda kita ini dikasih kesempatan nggak untuk pendidikan yang lebih tinggi? Entah itu jadi apakah begitu? Di masa gubernur-gubernur sebelumnya, masa gubernur Irwandi Yusuf, sebelum beliau ditangkap, ada dikasih beasiswa, dipermudah dalam segala urusan. Kalau dalam MOU, dalam kesepakatan damai tersebut, ya, mantan kombatan GAM beserta keluarga dipermudah dalam segala urusan, termasuk di situ ditulis di situ seluruh para mantan kombatan GAM yang memenuhi syarat akan diterima sebagai anggota TNI dan Polri tanpa diskriminasi. Itu bunyinya. Silakan buka buku MOU. Ya. Tapi hari ini tidak ada apa-apa, tidak ada yang apakah Imran kamu punya saudara yang mau masuk TNI? Tidak ada yang nanya. Itu contohnya ya, contoh pekerjaan. Dan akan diberi pekerjaan yang layak, yang tidak mampu bekerja akan diberi modal untuk biaya hidup ataupun ya untuk biaya hidup lah. Itu ada di dalam MOU. Semua itu tidak terrealisasi, hanya iming-iming saja, hanya di buku saja. Jadi yang kita khawatirkan ke depan, anak-anak ini sudah besar, anak-anak muda ini, anak-anak mantan kombatan GAM yang ayahnya masih kuburnya mungkin di gunung ya. Nah, jadi bukan 1-2 orang itu. Nah, itu ada ribuan orang anak mantan kombatan GAM yang hari ini ada nggak menuntut. Ada nggak yang sekarang ini anak mantan kombatan yang sudah masuk tentara, polisi atau mungkin PNS? Sudah ada belum? Kalau PNS ada, tapi kalau tentara dan polisi saya kurang tahu. Kalau PNS ada. Jadi itu harus ditangani secara maksimal, jangan asal-asalan. Dan dia nggak apa-apa hari ini. Kalau ke depan nanti di saat orang tua kita sudah meninggal, ya, yang mendamaikan Aceh sudah tidak ada lagi, orang ini bangkit lagi nanti, bahaya. Ya, atasi ya dini. Itu menurut saya Pak Mayor. Pak Mayor berpengalaman pernah bertugas di Aceh juga paham bagaimana karakter orang Aceh. Ya, orang Aceh itu punya prinsip 2, ya, kayak prinsip Kopassus, berani dan setia. Nah, kalau kesetiaan nomor 1 orang Aceh. Mau buktinya saya sampaikan. Nah, coba di saat awal kemerdekaan Republik Indonesia, siapa yang memberikan modal yang pertama? Siapa yang menyumbang yang pertama? Daerah mana? Supaya negara Republik Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara luar. Ya, pengorbanan rakyat Aceh, kontribusi besar rakyat Aceh. Ini bukti kesetiaan orang Aceh. Kalau mau keberanian, kita tunjukkan keberanian. Aceh pernah melawan negara beberapa kali dalam hal ketidakadilan, menuntut ketidakadilan. DITI, GAM, ini melawan negara. Kenapa melawan negara? Karena tidak ada keadilan. Bukti keberanian orang Aceh. Makanya orang Aceh kita boleh kita sampaikan, boleh kita bilang setia dan berani. Jadi hari ini syukur alhamdulillah
masa-masa lalu itu, masa-masa yang pahit itu sudah kita lewati, kita sudah damai, ya. Ya, ya, Mohon ya. momen perdamaian ini jangan sia-siakan, ya. Kita realisasikan bagaimana caranya seluruh poin-poin MOU tanpa terkecuali yang menyangkut dengan ekonomi, hak-hak rakyat Aceh, batas wilayah, pembagian hasil migas dan lain sebagainya yang telah disepakati dalam buku tersebut itu harus dijalankan. Tapi Nanti kan orang yang harusnya ini diperkuat dari ini, Pak Imran. Harusnya kan diperkuat dari daerah, baik elit politiknya Aceh maupun ya, eksekutifnya. Seharusnya kan mereka harus memperkuat. Kalau rakyat yang bicara kan terkadang nggak nyampai. Bagaimana iya, peran anggota DPR di sana, perwakilan rakyat, atau mungkin pemerintah lah, seperti ya gubernur, mungkin wali kota, apa bupati, apakah masih memperjuangkan itu yang belum selesai, yang isi ya. perjanjian Kalau itu? di Aceh, ya kalau di Aceh, karena sistem untuk menjalankan seluruh poin MOU tidak boleh langsung Pak Mayor, ya. Ini Ah, awalnya ya perdamaian antara RI dan GAM sudah disepakati seluruh poin-poin tersebut, seluruh butir-butir tersebut kan dibukukan, sudah ya, menjadi ya. sebuah buku yang menjadi acuan untuk menjalankan pemerintah Aceh. Lalu dituangkan di dalam UUPA ataupun sebuah undang-undang Hmm. pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk dijalankan seluruh poin MOU tersebut. Ya, makanya setelah damai tidak bisa langsung dijalankan, harus ada payung hukum di dalam NKRI. Mana payung hukumnya? UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, Hmm. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Ya, Jadi ya. melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh, seluruh poin MOU itu dijalankan. Hmm. Termasuk di dalamnya ada kanun-kanunnya lagi, peraturan daerah. Ada kanun contoh, salah satunya sampai hari ini masih terhambat. Kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Itu Hmm. disepakati, bukan karangan. Disepakati di Helsinki. Tanya Pak SBY, disepakati nggak itu? Apakah ilegal? Tapi harus ada payung hukum, harus ada aturan yang jelas. Setelah dibuat aturan, kanun nomor 11 tentang bendera dan lambang Aceh. Ini di dalam UPA ya. Nah, Ya, dan ya, bendera. ya. Lambangnya tidak ada, benderanya ada tapi tidak boleh dikibarkan. Ya, sudah berapa tahun dari masa Bapak Gamawan Fauji, Menteri Dalam Negeri dulu. Bapak Gamawan Fauji, kami pernah menyampaikan juga pesan-pesan ini ke depan istana ya di Facebook saya tahun 2014 kan Pak Jokowi terpilih 3 bulan. Kami Ya, ya. datang anak-anak muda Aceh menyampaikan secara baik-baik. Bapak yang terhormat Bapak Presiden, jangan tinggalkan embel-embel konflik di Aceh. Ya, silakan selesaikan seluruh poin MOU, termasuk bendera lah, apalah. Yang penting perdamaian ini sudah komit di dalam bingkai NKRI. Jadi yang dicurigai lagi apa dicurigai? Ini perlu pembinaan, perlu merangkul. Kalau asik dicurigai sampai kiamat pun Aceh tidak akan selesai. Ada pemberontakan baru yang akan lahir ke depan. Saya yakin itu. Walaupun saya tidak mau lagi, walaupun saya tidak akan melakukan lagi. Tapi tipikal orang Aceh pantang dikhianati. Hmm. Coba Pak Mayor pernah bertugas. Coba Ya, cerita dulu sama kawan-kawan nonton. Bagaimana tipikal orang Aceh? ya. Saya di Sudah Aceh. ini damai-damai. Ya, saya di Aceh, fokus di Aceh Utara. Yang paling terkesan saya itu namanya Kecamatan Payabakong. Hampir seluruh warga kecamatan itu kenal sama saya. Sampai tahun 2019 saya ke Aceh, saya singgah di Payabakong. Ketemu mereka semuanya. Tidak lupa. Dan di situ saya tahu betul di tempat saya tugas. Saya berada di tengah-tengah keluarga besarnya GAM. Di tengah-tengahnya. Yang namanya Payabakong itu markasnya GAM di sana. Besar. Dan beberapa kali memang kontak. Saya rasakan betul bagaimana saya hidup di sana yang jumlahnya saya sedikit orang, tapi karena kita kedepankan di istilah tentara itu operasi teritorial, yaitu baik-baik dengan rakyat, tidak boleh menyakiti hati rakyat, membantu kesulitan rakyat sekelilingnya, sampai saya membuat di situ lapangan sepak bola, membuat mengajari anak-anak yang masih kecil itu main bola. Ya, itu keluarga kami, saya tahu ini keluarganya kami. Oh, membuat lapangan poli. Akhirnya mereka senang. Akhirnya saya malah dapat laporan dari keluarga kami itu sendiri. Pak, begini, begini, begini. Alhamdulillah setelah damai, tidak lupa. Selalu dia ingat. Kenapa? Karena sudah percaya.
sudah sangat percaya. Nah, cuma saya bilang, mau maaf kalau di hutan kami ketemu ya, hanya Tuhan yang mau tahu siapa yang dipanggil duluan. Tapi kalau di kampung, kita jamin tidak boleh peran di kampung. Nah, itu berkesan sekali. Karena apa? Kita sebagai manusia kan punya Tuhan. Ah, itulah yang kita bawa. Nah, begitulah setia kalau saya melihat kesetiaan orang Aceh di situ sampai sekarang masih komunikasi. Ya, itulah karena kita baik. Nah, tapi kalau dihianati ya ada juga lah beberapa yang mungkin mengkhianati ya lewatlah. Nah, jadi saya tahu karakter Aceh itu lama ya 16 bulan saya di Aceh sampai tsunami, sampai selesai tsunami kami pulang. Bahkan dulu salah satu yang saya ambil sebagai penunjuk jalan itu dulu, itu adiknya Gam di Simpang Keramat itu ada. Kau ikut saya, ya. Oke lah, abangmu ikut Gam. Saya TNI perintah negara ke sini dan kau ikut saya. Saya bimbing, saya bina, main gitar apa semua aman. Sampai kami nyaris tidak pernah kontak di wilayah Simpang Keramat itu. Saya mikir, ternyata Gam ini punya hati juga. Tapi coba keluarganya mungkin yang tidak terlibat Gam keluarganya diganggu. Ah, dia juga mengganggu. Artinya saya lihat di sini, oh pada dasarnya sama semua kita ini, yaitu bagaimana kesetiaan itu dibentuk dengan cara ya menjalankan apa yang sudah menjadi suatu janji. Itu lingkup kecilnya ya. Apalagi kita ini sudah berlingkup NKRI. Ini yang saya lihat. Jadi sampai sekarang masih membangun komunikasi, itulah kesetiaan. Betul. Itu, Imran. Ya, Pak Mayor. Jadi saya tambah sedikit lagi ya. Ini untuk pemahaman kita bersama. Yang pertama, setiap daerah ataupun dimanapun yang ada konfliknya ya, yang terjadi konflik itu akan ada korban. Ya, itu Iya, sudah iya, barang iya. pasti ya, Pak Mayor ya. Betul, Ada betul. korban. Siapa yang Dimanapun. korban? Ya kedua belah pihak pasti ada korban. Iya, Makanya hati dan perasaan para korban ini kita jaga sampai hari ini. iya. Hati dan perasaannya kita jaga. Ya, di pihak TNI ada korban, di pihak GAM ada korban. Makanya ini harus kita jaga sampai hari ini dan kita sudah mampu melewati proses yang begitu pahit ini. Ya, bayangkan tiba-tiba GAM yang masih bersenjata, yang masih menenteng senjata di tangannya, ada perintah komando. Besok kumpulkan senjata ke tempat ini, contoh ya saya bilang. Ke lapangan Paluh Gading, Kecamatan Dewantara. Jam 7 pagi harus sampai. Bawa semua. Peralatan militer jangan ada yang tinggal. Jadi kita bagaimana? Bawa, ini perintah. Tidak ada yang membantah, bawa semua ke lapangan. Ya. Dari baju loreng kita buka jadi baju preman. Walaupun rambut masih gondrong, kita bawa ke lapangan. Jam 7 pagi. Sudah sampai ke lapangan. Jam 8 datang anggota Polres. Dari Polres Aceh Utara waktu itu. Datang dari TNI. Entah dari mana, pokoknya ada TNI. Datang orang yang berbaju putih. Orang-orang bule itu kayaknya datang helikopter. Jadi jam 8 pagi mulailah dihancurkan seluruh persenjataan. Walaupun dengan linangan air mata kita kembali ke daerah masing-masing. Walaupun kita sudah dibubarkan, tidak lagi bersenjata. Tapi kita percaya ini kepada pimpinan. Ini adalah satu kebaikan ke depan bagi seluruh rakyat Aceh tanpa terkecuali. Tapi hari ini setelah 17 tahun apa yang terjadi? Ini yang menjadi meninggalkan perasaan-perasaan sedih dan rasa was-was ke depan akan terjadi lagi dan tidak akan percaya lagi dengan perdamaian. Begitu Pak Mayor. Ya, mengkhawatirkan bibitnya. Menceritakan masa lalu, sudah saya bilang tadi, kedua belah pihak pasti ada korban, pasti ada meninggalkan luka. Jadi kita tidak boleh menceritakan konflik begini, konflik begini. Yang harus kita pahami, yang harus kita dorong, ini sudah damai. Ya, perdamaian RI dan GAM dalam bingkai NKRI. Perdamaian ini bersyarat. Apa syaratnya? Ini. 74 poin, 6 bab itu harus dijalankan. Ya. Sampaikan kepada rakyat. Bila perlu, seluruh poin-poin MOU ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dari SMP sampai perguruan tinggi. Sejarah. Sejarah Aceh ataupun sejarah Indonesia yang sangat berharga. Ya. Bayangkan ribuan senjata dipotong, dihancurkan demi sebuah perdamaian. Tapi kalau ini masih 5 menit. Tinggal 5 menit waktunya kayaknya nih karena dibatasi kita sama
waktunya live Zoom ini. Dia punya batas saya waktu. tambah sedikit lagi. Iya, iya. Ya. Jadi harapan saya, Pak Mayor, Bapak Ya, Ahmad Saleh, selaku petinggi TNI, Anda sangat cinta NKRI, saya juga demikian. Kalau saya tidak cinta NKRI, ngapain saya berdamai? Saya lari ke luar negeri. Ini bukti, ya, kita sama, ya, tidak ada yang berbeda, kita sama-sama NKRI. Yang penting sampaikan ke pimpinan, siapapun yang bisa Anda sampaikan kemanapun, ke pimpinan yang jelas. Selesaikan seluruh poin MOU yang ada di Aceh. Jangan tinggalkan lagi bom waktu di Aceh. Karena ke depan akan terjadi lagi kerusuhan dan peperangan, akan terjadi konflik. Jika ini dibiarkan, ini harus selesaikan secara permanen. Ya. Mudah-mudahan video kita ini sampai, ya, mudah-mudahan video kita ini sampai ke yang berwenang lah dalam milik politik. Dan kita sambung lagi. Ya. Punya persiapan apa datang ke Jakarta karena ada berita Pak Mayor menanyakan saya kepada teman saya seseorang, kasih nomor saya nggak apa-apa. Maka ini saya suatu kehormatan bagi saya, Pak Mayor Saleh mengundang saya ke dalam live streaming ini. Terima kasih banyak. Ya, nanti kita lanjut lagi bahas ya, banyak yang perlu dibahas ke depannya nanti terkait bagaimana kemajuan Aceh. Mudah-mudahan juga terpilih menjadi anggota dewan, Pak Imran ya. Berjuang. Ya, kalau rakyat meminta ya, berjuang untuk rakyat di sana. Terima kasih Pak Imran. Iya, sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi saudaraku ya, sama Pak Imran sudah diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan Aceh ke depan ya semakin maju dan betul-betul apa yang diharapkan oleh warga negara Indonesia yang ada di Aceh dapat didengar oleh pemerintah pusat terkait masalah 74 ya. Perjanjian Helsinki itu dijalankan dengan baik. Karena Aceh ini adalah salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang sangat besar ya, sehingga seluruh warga Aceh bisa menikmati hasil sumber daya alamnya. Demikian juga yang ada di Papua. Demikian saudaraku yang mendengar ini, mudah-mudahan yang kami bicarakan ini ada manfaatnya bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang ada di Aceh, dan ini bisa didengar oleh elit-elit politik maupun pejabat, baik pusat maupun daerah. Tetap semangat, dan kita tetap berada dalam bingkai NKRI harga mati. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.